Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramegza dengan NIM 2501152. Di sini, saya sebagai moderator dari kelompok 13 dari kelas S1 1C yang akan membahas materi mengenai ketepatan menjelaskan hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM HUM, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baik, sebelum kami melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 13, yaitu dengan saya sendiri, Zaskia Rameza, dengan NIM 2501152 sebagai moderator. Saya Willy Ayu Andari dengan NIM 2501150. Saya Zahra Akila dengan NIM 2501151. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu artikel ilmiah. Nah, jadi artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang menjelaskan hasil dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan. Atau penjelasan lebih dalamnya, artikel ini merupakan bentuk ringkasan dari laporan penelitian yang sudah disusun dalam struktur yang lebih efektif. Artikel ilmiah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada artikel penelitian. Pada dasarnya, artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika struktur teks artikel penelitian sama dengan struktur teks pada laporan penelitian. Selanjutnya yang kedua ada artikel konseptual, yaitu artikel yang berisi ide atau penelitian untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang ilmiah. Jadi singkatnya, artikel ini tidak menjanjikan hasil penelitian, melainkan lebih fokus pada pengembangan dan analisis konsep. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan atau bab di dalamnya, seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nah, inilah yang akan dibahas selanjutnya oleh teman saya, Willia Ayu Andari, dan kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Izinkan saya menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang struktur teks genre mikro pada artikel penelitian. Struktur teks pada artikel penelitian, yang pertama, struktur teksnya ada abstrak, dan genre mikronya adalah abstrak, yang berfungsi untuk menyajikan ringkasan. Nah, menyajikan ringkasan ini dapat mewakili seluruh artikel. Yang kedua, ada pendahuluan. Genre mikronya yaitu eksposisi, yang berfungsi memberikan latar belakang. Latar belakangnya seperti penelitian, permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan, dan pendekatan metode untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Genre mikronya yaitu review yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran. Fungsi ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Yang kedua, untuk menyajikan ulasan tentang pemikiran sebelumnya dan membandingkan dengan penelitian pada artikel. Yang keempat, selanjutnya ada metodologi penelitian. Genre mikronya yaitu rekon yang berfungsi menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian. Yang kelima, yaitu hasil. Genre mikronya adalah deskripsi yang berfungsi menyajikan temuan penelitian. Dan yang keenam, ada pembahasan. Genre mikronya diskusi yang berfungsi membahas temuan penelitian dan juga kekurangan pada penelitian sebelumnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir kesimpulan. Genre mikronya eksposisi yang berfungsi untuk menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa pada pembahasan dan saran. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zahra Akila. Baik, terima kasih kepada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan struktur teks dan genre mikro artikel konseptual. Yang pertama, struktur teksnya ada abstrak dan genre mikronya yaitu abstrak yang berfungsi untuk menyajikan ringkasan. Yang kedua, pendahuluan. Genre mikronya yaitu eksposisi, fungsinya yaitu memberikan latar belakang masalah, seperti pernyataan masalah dan seberapa penting masalah tersebut dibahas. Yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Genre mikronya review, fungsinya untuk menyajikan alasan teoritis mengenai dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, pembahasan. Genre mikronya yaitu diskusi, yang berfungsi membahas masalah dan solusinya. Yang terakhir, kesimpulan. Genre mikronya eksposisi, yang berfungsi untuk menyajikan uraian. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya cenderung informal, dan ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah
Populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan minim istilah teknis. Dalam hal struktur teks, artikel ilmiah populer disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas, atau bahkan nama-nama subbab atau subjudul tidak digunakan sama sekali. Segini dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian itulah presentasi dari kelompok 13. Saya Zaskia Ramiza, Saya Widya Ayuandari. Dan saya Zahra Ashika. kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.